Halo, selamat siang Rais dan juga Sabrina. Nama saya Fani Indra. Saya kalau misalnya saat ini menjabat sebagai produser slash director di CNN Indonesia. Saya udah kerja sekitar berapa ya? Hampir hampir 6 tahun kali ya, 5 tahun lebih kali ya. Apa namanya, bekerja di CNN Indonesia. Sekian masih 2021 kurang 2016 berapa sih? Ya sekitaran segitu deh pokoknya. Saya start kerja di CNN dari 2016 terus sampai dengan saat ini. Sebenarnya sih untuk tantangan dari tiap program itu sebenarnya beda-beda ya, karena kayak jam tayang program sendiri itu juga ada tantangannya ya. Jadi yang penting gitu. Tapi kalau misalnya program pagi, tantangannya berarti adalah bagaimana mengemas berita-berita yang ada sebelumnya gitu malam, gitu. Kata malam atau pagi banget, atau yang hari sebelumnya tapi di repackage sehingga cocok ditonton oleh para penonton yang program pagi. Begitu pula kalau misalnya kayak program siang, tantangannya adalah karena jam antara pagi ke siang itu sedikit mepet ya, jadi kayak pilihan dari perkembangan informasi yang ada itu tidak sebanyak program sore. Nah kalau saya kebetulan program sore sebenarnya pilihan program yang bisa di repackage banyak, tetapi karena penonton dari program sore itu memang sedikit ini, kayak pangsa pasar program sore itu juga beda-beda. Jadi kalau misalnya kayak program sore yang nyusun, dialog, gitu, atau bentuknya habis, itu berarti mereka mengincar penonton male. Kalau kita kebetulan news update yang program feature 30 menit jam 4 sore, itu mengincar penonton yang adult gitu, atau banyak kan female. Nah berarti tantangannya adalah bagaimana mengemas informasi yang kita punya atau sumber dari semua sumber yang kita punya, berita-berita yang sudah ada masuk ke CNN, kita olah, tapi cocok ditonton oleh para penonton female. Itu sih tantangannya yang pertama. Terus yang kedua itu biasanya tentu adalah urusan teknologi ya. Jadi kadang-kadang tuh ya tapi simpel sih ini kayaknya dialami oleh hampir semua stasiun TV, misalnya kayak sinyal yang lemot, terus kemudian komputer yang tiba-tiba ngadat gitu. Terus apalagi saya kemarin saya tidak terlalu bersahabat dengan teknologi, kadang-kadang kenapa kalau komputer dipakai sama orang lain baik-baik aja, dipakai sama saya tiba-tiba hang gitu, Paham paham saya. jadi untungnya kita disokong oleh tim IT yang gercep banget, yang udah kayak memetakan nih orang-orang yang paling suka minta bantuan siapa gitu, mereka udah gerak cepat sih. Terus kemudian tantangan yang berikutnya adalah kalau misalnya breaking news kan nggak peduli waktu, nggak peduli tempat, nggak peduli siapa yang lagi jaga, yang lagi in charge, itu tiba-tiba muncul itu informasi. Jadi kita misalnya jam kerjanya dari jam 11 siang sampai jam 6 sore, terus tiba-tiba itu ada breaking news menjelang kita selesai jam nih ya, atau yang biasa ini, atau pendeknya aja. Breaking news itu biasanya akan sangat memakan tenaga dan waktu dari para produser itu ketika dia biasanya malam. Jadi kalau di CNN ini kan ada kayak semacam ada shiftnya nih ya. Terus kalau kena shift malam nih, terus udah mau selesai kita kerja di pukul 10 malam, terus tiba-tiba itu ada informasi, ada jeder peristiwa masuk jam 9 lebih 50 malam, 9 lebih 50 menit, itu mau gak mau kita harus standby sampai jam berapapun, karena kita nggak ada backup satu sama lain, kita harus gembira ya kayak gitu-gitu kan. Tapi ya apa boleh buat gitu, suka duka kejadian TV seperti itu, kita tidak bisa menafikan bahwa breaking news bisa terjadi kapan saja. Oke, di sini sebenarnya harus kita bedakan citizen jurnalis dengan hoax ya, karena ada beberapa akun atau menurut saya orang yang berada di balik citizen jurnalis gitu, sipil atau masyarakat yang bisa menjalankan tugas sebagai jurnalis gitu, hence the name citizen journalism dengan baik gitu. Karena kunci dari jurnalis itu kan sebenarnya adalah cover both sides ya, cek dan recheck. Kalau dalam Islam tabayun itu kita harus cek cross check Betul. semua informasi atau berita yang kita dapat, kemudian ketika misalnya kayak berita A gitu, kemudian di situ dalam lingkup pemberitaan tersebut ada subjeknya, ada ada A B C D,
terus kemudian objeknya terkait dengan A atau B gitu. Nah, kita harus cross check kepada subjek-subjek yang ada dalam link pemberitaan tersebut. Kemudian terkait dengan objeknya atau isu dari pemberitaan tersebut juga kita tanya kepada ahlinya. Misalnya kalau sekarang yang lagi booming katakanlah mafia tanah gitu ya. Nah, kita berarti harus cover both sides, baik dari korban penipuan mafia tanah tersebut dengan pelakunya juga gitu. Jadi kita sama-sama dapat dua sisi di situ. Terus kemudian untuk terkait dengan kasus mafia tanahnya sendiri, kita juga bisa tanya kepada ahli baik dari hukum pidana misalnya atau hukum pertanahan mengenai fenomena atau kasus ini, sehingga kita juga dapat ilmu terkait dengan apa sih penipuan dengan menggunakan modus ini gitu, atau seperti apa sih mafia tanah ini beroperasi dan bagaimana cara kita menghindari. Jadi itu bisa kita bikin sebuah berita yang gemuk, katakanlah gitu, berita yang padat isinya, tidak hanya menggambarkan kasusnya ini aja, tapi kita juga bisa ngambil sela-sela lainnya atau sektor-sektor lainnya bisa kita manfaatkan sebagai informasi ke masyarakat. Tapi kuncinya di sini akurasi. Gitu. Dari cover both side tersebut kita udah dapat pemberitaan yang tepat, pemberitaan yang sudah dikonfirmasi oleh pihak-pihak yang ada dalam pemberitaan tersebut. Itu beritanya kita bagi, kita siarkan dengan pertanggungjawaban bahwa berita tersebut akurat. Nah, hence makanya kita sangat menghindarkan diri dari hoax gitu. Jadi kalau misalnya kayak sekarang di dunia digital, ketika masyarakat sebenarnya sudah melek akan teknologi tapi belum semuanya terliterasi dengan baik terkait dengan digital tersebut, maka orang kita yang sudah mengerti, ya mau nggak mau harus lebih aware, mau nggak mau harus lebih capek gitu untuk bisa mengembalikan mereka ke informasi yang benar, mengembalikan mereka ke jalur yang benar, bahwa itu berita yang salah, ini loh yang benar gitu. Kita punya data dan juga fakta yang bisa menyokong kebenaran dari berita yang benar tersebut. Tantangan utamanya adalah media sosial ini jauh lebih cepat untuk memberikan informasi gitu dibanding stasiun TV, kata-kata gitu ya. Karena kalau di kita kan kayak ada mekanisme yang harus dilakukan, seperti misalnya perencanaan, planning dulu, gitu. Terus kemudian planning tersebut membicarakan informasi yang viral di media sosial, di permukaan, itu kita memberangkatin tim, gitu, reporter ke lokasi yang dituju, kemudian informasi tersebut masuk, harus menunggu waktu lagi, kita olah, kemudian baru kita share di program, atau kita on-airkan di program, itu kan masih butuh waktu ya. Sementara kalau media sosial kan begitu cepat, tinggal sedia handphone, kemudian kira-kira apa yang mau kita targetin nih, informasinya sedia handphone lah atau smartphone, kemudian udah jadi bermain di situ, send, udah semuanya langsung bisa melihat, tiba-tiba jadi viral saja. Jadi tapi kalau misalnya mengeluh atau kita kayak berpasrah gitu bahwa memang ini adalah salah satu konsekuensi dari perkembangan teknologi. Dan kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan tersebut. Kita nggak bisa tetap stay konvensional, stay di stay di belakang label sebagai stasiun TV atau label sebagai jurnalis yang sudah punya kode etik kan kita pegang sampai akhir, yang sudah punya pakem atau habit sendiri. Tapi kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan zaman atau kita tidak punya alternatif cara lain gitu to keep up with them, kita mau nggak mau akan kalah, kita akan bebas. Jadi kayak sekarang misalnya kalau di CNN kita memanfaatkan informasi dari media sosial, tapi kita fungsinya adalah semacam mempackage ulang informasi yang ada di media sosial tersebut jadi lebih cantik dilihat, visualnya lebih banyak, lebih variatif, kemudian ditambah lagu-lagu atau backsound yang juga menarik. Kemudian itu tadi kayak ada wawancara dengan pihak-pihak yang tidak mudah atau pihak-pihak yang belum tentu didapat oleh orang-orang yang bekerja sebagai citizen jurnalis, dan ditambah misalnya kayak packaging program yang enak dilihat dengan pembawaan yang cocok dengan informasi terkait.